Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ma ba'du. Segenap pimpinan yang kami hormati di jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UI ini, serta karyawan dan dosen serta hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita dipertemukan kembali di siang hari ini dengan sehat walafiat. Salatan wa salaman semoga terhaturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita harapkan doa syafaatnya di dunia hatta akhirah. Ibu bapak rahimakumullah, mari kita mulai kajian kita kitab Mau'izatul Mu'minin dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita buka bab al-i'tibar bit-thaharah. Al-i'tibar bit-thaharah. Ya. Al-i'tibar bit-thaharah, hikmah bersuci atau hikmah thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Mata farahu ing dalam semangsane rampung sapa wong min wudu'ihi saking wudune wong wa aqbala lan ngarepake sapa wong madhep sapa wong ala sholat ing atase sholat fayam bagi mongko prayoga apa ayahtura yen tong rentekake sapa wong bibalihi kelawan atine wong ana setuhune wong iku tahara bersihake sapa wong zahirahu ing zahire wong laire wong wa huwa hale utawi zahir iku maudhi'un nadharil khalqi, nggon papan peningale makhluk. Bayang bagi monggo prayoga ayastahya yen to isin sapa wong ming munajatillahi ta'ala, saking munajat berbisik berdoa munajat ing Allah Ta'ala min ghairi tatahhurin qalbihi, saking tanpa nucekake atine wong. Wa huwa utawi qalbihi maudhi'u nadhari Rabbi subhanahu wa ta'ala, iku nggon peningale anggone ningali sapa Allah Ta'ala. Wal yatahaqqaq becik nyatakake sapa wong yakinake sapa wong anna taharatal qalbi sak temene sucine resike ati bitobati kelawan tobat wal khuluwi lan sepi bersih anil akhlaqil zamimati saking budi pekerti kang den wudu wa takhalluqi lan gawe pekerti bil akhlaqil hamidati kelawan akhlak kang den puji aula iku luwih utama min ayat taswira saking yen to ngringkes sapa wong ngala taharatiz zahiri ing atase sesuci kang bangsa dhahir yang bersifat dhahir. Kaman kaya wong aroda kang ngarepake sapa wong ayat uwa yen to ngundang sapa man malikan ing ratu ila baitihi marang omahe wong fatarakahu mongko ninggal sapa wong ing bet mashunan khalid den kebak-kebaki bil qadurati kelawan pira-pira kotoran wastaghala lan sibuk sapa wong bitajasi zahiril babil barani kelawan nglabur utawa nglepon jabane lawang minat dari saking omah wa ma asdaruhu bi ta'arrudhi lil muqdati wal bawari wa maswiji perkara kang agung kang gawokake oleh mantesake sapa mak ing man bi ta'arrudhi kelawan mentokake menghadapkan dirinya lil muqdati kelawan bendone ratu wal bawaran kerusakan. Hikmah sesuci dikala kulawan panyasami selesai melaksanakan wudu, kemudian berharap berkeinginan berkehendak untuk melaksanakan sholat,
Maka seyogyanya dalam hati kita harus ada rasa terbetik dalam hati kita, merasa dalam hati kita bahwa kita baru sekedar membersihkan zahir kita. Kita sekedar membersihkan anggota badan zahir kita. Dan itu semua hanya sekedar tempat di mana orang lain melihat kita. Maka seyogyanya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan munajat, ketika kita akan sholat, ketika kita akan berdoa kepada Allah tanpa membersihkan hati kita. Padahal hati adalah tempat di mana Allah melihat kita. Dan kita harus meyakini bahwa kesucian hati, sucinya hati itu dengan taubat. Dan sepi atau bersih dari sifat-sifat yang tercela dan dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Hal itu lebih utama daripada kita hanya mensibukkan diri kita, repot sibuk dengan mempercantik zahir kita. Ya. Diibaratkan seperti kita kepengen ngundang seorang ratu, seorang kepala pemerintahan atau pimpinan kita datang ke rumah kita. Karena rumah kita kan kedatangan seorang tamu pembesar, maka biasanya itu sibuk mempersiapkan penyambutan di dekorasi yang indah-indah, tapi dari sisi luarnya saja. Tampak luarnya megah, dalamnya kropos, dalamnya aus, dalamnya penuh dengan kotoran yang tidak terlihat dari luar. Maka kalau hal demikian itu yang ada, maka begitu ratu atau raja atau pemimpin masuk ke dalam ruangan, maka yang adalah kemarahan dan kehinaan yang akan kita terima. Itulah kita, karena kita sibuk mempercantik diri kita. Kenapa kita tidak mempercantik batiniah kita, hati kita dengan sifat-sifat yang mahmudah, mengeliminir, mendesak sedikit demi sedikit dengan memasukkan sedikit demi sedikit sifat-sifat yang terpuji. Maka hati menika al-qalbu kal mir'ah. Hati itu seperti sepotong kaca. Kaca itu kalau nggak pernah dibersihkan, maka lama-kelamaan akan penuh dengan debu. Dan jikalau kaca atau cermin itu penuh dengan debu, lama-lama tidak bisa untuk kita melihat, untuk menjadi bercermin kita. Dan jikalau cermin itu sudah berdebu, penuh dengan debu, maka tidak bisa untuk bercermin. Dan jikalau kita mau bercermin, harus kita hapus terlebih dahulu, kita bersihkan debu-debu itu seperti itu. Tetapi apakah sekali basuhan langsung bersih? Ternyata tidak. Dengan membasuh cermin satu kali dan Anda guyur dengan air, itu gak akan bersih. Karena setelah air itu kering, tetap tidak terlihat bahwa meninggal cermin itu. Harus berulang-ulang kali dan penuh kesabaran, sedikit demi sedikit dihapus, dibersihkan. Maka lama-lama akan menjadi terang kembali, menjadi cermin yang bisa untuk mengaca kembali, untuk bercermin kembali. Itulah hati. Maka dalam pandangan para ulama tasawuf, khususnya para pengikut thariqah, baik thariqah apapun, salah satu untuk mendesak sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, kemudian memasukkan sifat-sifat yang baik, itu adalah mudawamatu zikri, melanggengkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafalkan kalimat la ilaha illallah. Itu memasukkan nilai-nilai baik ke dalam hati agar nanti sedikit demi sedikit mendorong nilai-nilai buruk atau sifat-sifat yang tercela di dalam hati tersebut. Sehingga kebanyakan kita itu adalah hanya mempercantik diri. Kita setiap pagi menikah berhias di depan cermin, berhias mandi, kemudian pakai pakaian yang rapi, bersetrika, sepatu pun disemir juga, semuanya serba rapi. Kemudian ibu-ibu juga demikian, bahkan pakai berbagai macam nopo-nopo piranti, pirangkat untuk mempercantik, memperindah penampilan jenengan. Dan itu hanya dilihat oleh orang lain, hanya dilihat oleh mahasiswa Anda, dilihat oleh teman-teman Anda, dilihat oleh kolega-kolega Anda.
Allah tidak melihat kita dari sisi zahir kita. Justru kenapa saya tidak menghiasi yang selalu dilihat Allah. Selalu dilihat Allah. Yang dilihat Allah itu adalah hati. Dan sebuah hadis Kanjeng Rasul Muhammad SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wala ila ahsabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kalian semuanya wahai manusia, ila suwarikum, wajah yang menawan, wajah yang ganteng, tidak itu. Wala amwalikum, juga tidak harta jenengan. Wala ahsabikum, juga tidak atas keturunan jenengan. Walakin yanzur, tetapi Allah melihat ila qulubikum, pada hati kalian semuanya, wa a'malikum, dan amal-amal kalian semuanya. Jadi yang dilihat Allah pada diri kita masing-masing itu adalah hati dan amal kita, bukan wajah. Bukan wajah. Apakah tidak boleh berhias? Silahkan berhias secantik-cantiknya, seganteng-gantengnya, tetapi jangan dilupakan hiasi juga hatimu dengan kelakuan yang baik. Apalah arti guna kita cantik penampilannya, tapi judesnya minta ampun. Ada enggak? Dosen yang cantik dan judesnya minta ampun. Gantengnya pol-polan, penampilannya perlente, seperti itu. Bukannya pol-polan tua, tapi masya Allah killernya, seperti itu. Itu kan kontradiksi antara zahir dan batinnya. Batinnya mereka masya Allah, lahirnya menawan, batinnya masya Allah penuh cendawan, seperti itu. Ibu bapak rahimakumullah, itulah yang harus kita lakukan. Silakan Anda melakukan perawatan tubuh dengan semaksimal mungkin kalau Anda mampu. Dan sekali lagi, selama itu tidak ada unsur ketakaburan, kesombongan, pamer kepada orang lain. Sebab apa? Sebab Allah itu cantik, Allah itu indah, suka akan keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka keindahan. Maka dikala jenengan berhias, mempercantik diri baik bapak maupun ibu, itu semua diniati sebagai wujud mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Diberikan wajah, diberikan fasilitas ada untuk untuk merawat wajah, itu diniati sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diusahakan juga berusaha untuk mempercantik yang bersifat qalbiyah, yang bersifat dalam bahasa modernnya inner beauty, kecantikan dari dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatul ghusli, toto carane adus. Yasilu adus sapa wong yadehi, yasilu ngumbah sapa wong yadehi ing tangan lorone wong salasan kelawan amben telu. Tumayas tanji tumuli istinja sapa wong wayuzil lan ngilangake sapa wong ma ing perkara ala badani ing atase badane wong min najasatin nyatane saking najis ing kanat lamun ana apa najis. Sumaya tawadhu tumuli wudu sapa wong wudu ahu kaya oleh wudu wong di salati krana areng lakone salat kama wasofna kaya oleh nyifati kita illa ghusla qadamene kejaba ngusak utawa ngumbah delamaan loro. Fa innahu ta kaki loro, fa innahu moko sak temene wong iku yu akhiruhuma ngakhirake anggone membasuh kedua kaki. Summa yusabu tumuli ngesokake sapa wong almaa ing banyu ngala roksihi ing atase sireh wong. Summa ala sikihil aimani tumuli ing atase sisih tengene wong. Summa aisa tumuli sisih sing kiwa. Summa yudaliku ngosoki sapa wong ma ing perkara akbala kang ana ngarep apa ma min badani saka badane wong wa malan perkara akbara kang ana ing mbulune apa ma wa yukhallilu lan ngelang-ngelani sapa wong sa'rar ra'si ing rambuté sirah walihyati lan rambut jenggot
Wa yusiru lan nekake sapa wong almaa ing banyu ila manabitima marang nggon tukule perkara kasifa kang katel kang kandel apa mak minhu saking rambut wa malan perkara khofa kang arang jarang apa mak walaisa lan ora ono iku alal mar'ati ing ngatasé wong wadon apa nakdzul dhafairi mudari gelungan mudari napa engko sanggul illa iza alimat kejaba nalikane ngerti sapa wong wadon anal ma'asak temene banyu layasilu ora tumeka apa banyu ila khalali syuuri maring sela-selane pira-pira rambut wa ta'ahadu lan niti-niti nemen-nemeni sapa wong ma'atifal badani ing pira-pira lempit-lempitane utawa lekuk-lekukane badan wal ghuslul wajibu tawi adus sing wajib iku bi arba'atin ana 4 perkara siji bi khurujil mani sebab metune mani wa iltiqa'il khitanani loro tetemune kemaluan loro wal haidhi lan haid wan nifasan nifas wa ma utawi perkara ada kang liyane ma 4 perkara menika minal aghsali nyatane saking pira-pira adus iku sunnatun hukume sunah kagus liraidene kados dene adus riyaya loro wa jumat lan adus dina Jumat wal ikhram lan adus krana arek ikhram wal wukuf lan adus krana arek wukuf bi Arafah ana ing tanah Arafah waliduhu lima katan krana arek mlebu kota Mekah waliman lan kanggone wong ghusala kang ngedusi sapa wong mayitan ing mayit. Fasal berikutnya tata cara mandi. Sebelum kita melakukan mandi besar, sebelum mandi seyogianya setelah kita masuk ke hammam atau kamar mandi mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Setelah dicuci kedua tangannya terlebih dahulu baru dapat beristinja membersihkan dapat menika kemaluannya atau dapat menika membersihkan yang ada pada badannya apabila terdapat najis. Setelah itu wudhu, seperti wudhu akan melakukan sholat, kemudian membasuh kakinya diakhirkan. Summa yusabbul ma'ala ra'sihi, kemudian yang pertama dibasuh kepalanya, diguyur. Setelah kepalanya baru bagian kanan, setelah kanan kiri, kemudian baru semuanya. Kemudian juga sunnah dikosoi, ada ya bagian tubuh yang depan maupun bagian tubuh yang belakang. Kemudian rambut-rambutnya dinapa menika disela-selai, baik rambut kepala maupun rambut jenggotnya. Kemudian air diusahakan sampai merata. Bagi orang-orang yang mereka memiliki rambut yang lebat ataupun yang jarang atau yang tipis rambutnya. Seorang wanita tidak harus menggeraikan rambutnya yang disanggul atau digelung selama yakin bahwa walaupun disanggul tetap akan sampai air itu terbasah semuanya. Tapi kalau nggak yakin ya diudari gelungan atau sanggulan itu. Kemudian diperhatikan juga lekuk-lekuk tubuh, lempitan-lempitan tubuh itu juga diusahakan harus terbasuh. Nyuwun sewu, sehingga kalau jenengan kok mandi kemudian merapatkan kakinya dengan rapat, itu mesti nanti ada yang tidak terbasuh. Maka termasuk dan di belakang telinga atau itu semuanya yang lempit-lempitan itu yang lekuk-lekuk tubuh itu diusahakan mereka semuanya terbasuh oleh air. Kemudian mandi yang wajib dihukum harus mandi. Yang pertama adalah inzalul mani. Inzalul mani, keluarnya mani, baik itu sebab mimpi, baik itu sebab digosok-gosok sendiri, atau mungkin melakukan hubungan badan dengan suaminya atau istrinya, itu mengeluarkan mani, wajib mandi. Yang kedua, berhubungan suami istri walaupun tanpa keluar maninya, tapi bertemu kedua kelamin itu
Arti bertemu niku nggih gathuk gitu. Niku juga wajib mandi. Kemudian haid, kemudian nifas. Niku yang napa mandi wajib. Kemudian ada yang mengatakan orang yang meninggal yang wajib niku nggih. Kalau kan dia nggak bisa mandi sendiri tadi. Itu yang kewajiban adalah orang yang masih hidup memandikannya. Selain 4 ini, Imam Ghazali termasuk Jamaluddin Al-Qasimi pengarang kitab ini memberi label atau menghukumi mandi-mandi sunnah, termasuk mandi mendatangi sholat Id, mandi mendatangi Jumat, mandi karena arah ikhram, mau wukuf di Arafah, mau masuk kota Mekah, termasuk selesai mandikan jenazah niku hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Termasuk mandi-mandi yang di luar itu sunnah, misalnya termasuk membersihkan kotoran dari napa menika daging maupun debu yang menempel di tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifatu tayammum, tata carane tayamum. Man utawi sapa wonge iku tangadzara angel, kesulitan ngalih ing atase wong apa istikmalul mai, nggunakake banyu, menggunakan air lefatihi krana kesepene banyu, membak ditolapi jam sakwuse golek banyu, au limaniin utawa krana perkara kang nyegah lahu kanggo wong nganil wusuli saking tumeka ilahi maring banyu min sabuin sebab saking sato galak atau hewan buas, au habisin utawa saking wong kang napa menjaga ngeker ngreksa tempat tersebut, au kana utawa ana apa almau banyu alhadiru kang wujud kang ana iku yahtaju butuh sapa wong ilahi maring banyu li aksihi krana ngelake wong, au li aksirakihi utawa krana ngelake kancane wong, au kana utawa ana apa banyu iku milkan milik dimiliki lil ghairihi maring liyane wong, walam yabih huran ora adol sapa wong ing banyu illa bi aksara kejaba kelawan luwih akeh min samanil misli saking harga umum, au kana utawa ana bihi kelawan man jirahatun apa luka utawa tatu, au maradun utawa lara, wa khafalan kawatir sapa wong min istikmalihi saking gunakake banyu fasadal udwi ing rusake anggota badan, au siddatal zonna utawa bangete lara. Fayam bagi monggo prayoga ayas biro yen to sapa wong waktu kaya dolase wong manjing nalih fardhu salat. Sumayak sidu tumuli nejo sapa wong songidan ing tanah utawa lebu thayyiban kang suci. Ngalehi kang iku ana ngalih kang iku tetep ing atase songidan thayyiban turabun utawi lebu sing tipis tahirun kang suci. Bihasu yasuru kelawan sekirane ngawur-awur nyebar ngabur-abur sapa wong minhu saking soidan apa hubarun beduk, waya dari bulan mukul sapa wong ngalih ing atase turab kafaihi ing epek-epek lorone wong zaman hale ngumpulake ben asobihi antarane driji-drijine wong, wayam sahulan ngusap sapa wong bihima kelawan epek-epek loro mau jami awajihi sekabehane wajah wong, marratan kelawan ambal pipisan, warratan wahidatan kelawan ambal kaping pisan. Wala yukallifulan ora merdi-merdi sapa wong menyangatkan apa isolal hubari ing nekakake beduk ilama maring perkara tahta sya'ri sak ngisore rambut, khoffa kang arang apa rambut, au kasufa utawa kandel ketel utawa apa rambut. Sumayan zi utumuli nyopot sapa wong khotimahu ing ali-aline wong kalau pakai cincin, waya dari bulan mukulake sapa wong dorbatan saniatan kelawan pukulan yang kedua, wayu farijulan benggangake sapa wong fiha ing dalam pukulan kedua mau
bena asobeihi ing antarane driji-drijine wong wayam sahuran musab sapa wong bikafihil yusra kelawan epek-epek tangane kang kiwa yadahul yumna ing tangane wong kang tengen wa bikafihil yumna kelawan epek-epek tangan kang tengen yadahul yusra ing tangane wong kang kiwa wa idza sholana kana salat sapa wong bihi kelawan tayamum al fardhu ing fardhu falahu mongko iku kedhe wong ayatana fala yen to salat sunat sapa wong kaifasaa ing dalem sekira kersa sapa wong wayu idulan baleni sapa wong atayamum ing tayamum li fardin saning kedue fardhu kang nomor loro fardhu kedua. Bila kita kesulitan menggunakan air karena memang ketiadaan air, kemarau yang sangat panjang, kering kerontang, sudah berusaha mencari sampai kepayahan. Kemudian itu yang pertama. Kemudian ada yang kedua, ada air tapi air tersebut sulit didatangi karena ada binatang buasnya, ada ular besarnya, ada macannya atau buayanya, sehingga kita susah untuk mengambil air itu. Atau ada air tapi air itu dikuasai oleh seseorang yang tidak bisa kita jamah, tidak bisa kita datangi. Hal-hal seperti itu membolehkan kita untuk bertayamum. Atau ada airnya hanya sedikit dan dibutuhkan oleh orang lain untuk kebutuhan air minum atau memberi minum kepada teman-temannya. Atau ada air tapi air itu dimiliki orang lain dan air itu tidak diperjualbelikan dengan harga normal, dengan harga standar, tapi dihargai dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya satu botol itu biasanya Rp1.000, itu dihargai lebih dari Rp1.000 dan tidak terjangkau oleh calon pembeli, sehingga dia boleh melakukan tayamum. Aukan nabi hijiroha, atau banyak air tetapi dia memiliki luka atau luka di badan atau sakit yang dikhawatirkan apabila menggunakan air itu akan mengakibatkan rusaknya anggota badan atau semakin bertambah parahnya sakit tersebut, sehingga menimbulkan nanti cacat yang permanen. Misalnya setelah kalau kena air justru menjadi cacat permanen, itu diperbolehkan. Sewaktu sakit, sewaktu memiliki luka, boleh bertayamum. Kemudian napa menika fayam bagi ayasbiro hatta yadra ale waktul faridah. Jika kita kepingin melakukan rukhsah, kemurahan yang diberikan syariat kepada kita untuk melakukan tayamum, lakukan tayamum itu setelah masuk waktunya sholat. Kalau katakanlah zuhur itu jam 12, setelah jam 12 baru tayamum. Kemudian cari tanah yang di situ ada debu yang suci. Caranya gimana? Misalnya pasir atau tanah yang kering, atau kalau kita ur-ur seperti itu akan berterbangan debu yang tipis-tipis itu. Nah, seperti itu. Sehingga itu kemudian sudah ada seperti itu, cari debu seperti itu. Kemudian kalau mau melakukan tayamum, niku cuma 2 kali gerakan. 2 kali gerakan. Kalau ini ada debu, ya gitu. Ini kalau pas mau membasuh wajah, ini tangan-tangan jari-jari dirapatkan. Kemudian dipukulkan pada debu tersebut. Plak. Setelah itu diangkat. Kemudian tangkapan ini boleh atau langsung di wajah juga boleh. Kemudian langsung gini aja. Selesai. Nggak perlu seperti kita wudhu diusuk-usuk, nggak perlu. Begini. Nah, sekali basah di sini. Itu 1 pukulan. Kemudian kalau Anda pakai cincin, cincinnya dilepas. Kalau enggak, kemudian 1 pukulan lagi, tapi pada tempat yang lain, jangan yang tadi. Kalau tadi di sini, cari yang sini. Jangan sampai di tempat yang sama. Jari-jarinya dibenggang.
Kalau pas untuk membasuh tangan, pelek. Kemudian yang kanan dulu, telapak tangan kiri diletakkan di bawah jari-jari tangan ini, kemudian ditarik. Boleh yang Anda maju yang bawah atau yang atas sama saja. Ke sini, kemudian muter sini, nah. Kemudian atau gini juga boleh, nggak apa-apa. Itu caranya paham seperti itu. Nah kalau sekarang, ya sekarang ada orang berpendapat dimanapun mesti ada debu, nggak seperti itu ya. Nah, misalnya di meja ini ada debu nggak kira-kira? Ada ya. Nah, kalau makan Anda yakin seperti itu, ya, seperti itu. Itu kan masalah khilafiyah. Beberapa kan banyak ulama juga tidak mengesahkan bertayamum dengan jok pesawat terbang. Kan seperti itu kan ada, tapi sebagian ada juga yang memperbolehkan. Kan seperti itu. Di pesawat terbang seperti itu. Kalau kita pas haji, pas kita ke melakukan perjalanan jauh itu kan mesti gelem kan air di pesawat sangat terbatas dan tidak boleh digunakan nanti berbayar. Akhirnya kan bertayamum dengan jok kursi di depannya, kan seperti itu. Ya sudah, kalau yang meyakini itu ada debu ya sudah, nggak perlu ada, nggak perlu mengulasanya karena sudah yakin kan seperti itu. Di situ ada debu, setiap tempat di mana itu tempat ya ada debunya, ya sudah. Nah, langsung seperti itu. Nah, langsung gini. Nah, dan kalau yang masih napa menika pakai yang napa menika ya tidak mengesahkan, ya udah itu sebagai napa menika sholat li hormatil waktu, sholat krono menghormati waktu. Nanti kalau sudah sampai tempat tujuan nanti mengulang sholat lagi. Ya seperti itu. Nih, Ibu Bapak rahimakumullah. Kemudian satu tayamum hanya berlaku untuk satu fardu. Jadi kalau Anda sudah tayamum sekali, jangan melakukan sholat sunat terlebih dahulu. Sholatlah wajib dahulu. Baru setelah itu kalau Anda mau menggunakan setelah sholat wajib menggunakan sholat sunat untuk sholat ba'diyah atau sholat sunat yang lain silahkan. Tapi kalau dengan dahului dengan sholat sunat, maka tidak sah untuk melaksanakan sholat fardu. Walaupun Anda tidak batal, walaupun Anda tidak napa ketut atau yang lainnya. Jadi satu tayamum hanya berlaku untuk satu waktu sholat. Sedangkan selain waktu sholat fardu bisa untuk berkali-kali melakukan sholat sunat selama belum batal. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kalau mau sholat yang kedua fardu, misalnya maghrib sampai isya, Anda tidak batal. Tetap nanti isya harus tayamum kembali. Tapi maghrib sampai isya tidak batal. Anda boleh melaksanakan sholat sunat sebanyak-banyaknya koridor maghrib sampai isya. Tapi waktu isya Anda harus tayamum kembali walaupun tidak batal. Jadi satu fardu, satu tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismus salisu fin nadhafati. Bagian yang ketiga dari nadhafah, tanzifu min fuzolatit thahirah. Bersihake saking pira-pira kotoran sing zahir yang suci. Membersihkan apa mereka hal-hal kotoran yang suci. Wahia utawi tanziful fudola iku nau'ani ana loro. Ausahun wa ajzaun. Yang pertama rereget, yang kedua bagian-bagian dari badan. An-naul awal bagian yang pertama al-ausah, piro-piro rereget, piro-piro kotoran. Warutubat lan piro-piro perkara sing teles. Al-mutarasyihati kang rembes, kang meresep. Wahia utawi perkara sing teles reget lan teles sing rembes sing resep iku samaniatun ana 8. Al awalu ma perkara yastamiu kang kumpul apa ma fi sya'ri ra'si ing dalem rambut sirah.
minadaroni nyatane saking ketombe wal kumali lan tuma kutu nggih. Jadi niku suci niku bersih. Tapi napa niku perlu dibersihkan. Ketombe, tuma atau kutu, wa tandzifu minhu membersihkan minhu saking ma mustahabun iku den sunatake. Bil ghusli kelawan den basuh wa tadjiri lan den sisiri utawa dijungkasi. Wa tadhini lan den minyaki. Izalatan krana ngilangake lisa'si anhu saking madul-madule rambut, saking apa berantakane rambut. Wa kana lan ana sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yudahinu lenganan memake minyak sapa Kanjeng Nabi, nglengani sapa Kanjeng Nabi asyara ing rambut. Wa yurajjiluhu lan jungkasi sapa Kanjeng Nabi ing rambut beban kelawan temenan. Wa ya'muru lan perintah sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan napa menika memerintahkan untuk jungkasan lan napa nika lenganan kala. Asane yang kedua, ma iku perkara yastamu kang kumpul apa-apa minal wasahi saking rereget. Fi ma'atifil uzuni ing dalem pira-pira lempit-lempitane kuping. Wal masku utawi musab yuzilu mayadharu ya iku ngilangake ma ing perkara yadharu kang pertela apa ma minhu saking udun. Termasuk membersihkan lempitan-lempitan lekuk-lekuk telinga. Wa ma yastami'u lan perkara sing kumpul apa ma fi qa'ri samangkhai udhunahi ing dalem jerone lubang dalamnya kuping loro. Itu juga dibersihkan dengan hal yang lembut yang tidak nanti berakibat fatal. Saya pernah mencoba penyakit ngaten menika membersihkan terlalu bersemangat pakai napa menika pembersih katen itu makanya justru malah luka ya, mas sampai berdarah-darah nanti malah nggak bisa mendengar, jadi langsung berdarah kesumpelan akhirnya malah timbul getah kuning itu sampai 1 bulan berikutnya baru bisa mendengar kembali. Jadi kalau salah dokter justru tidak boleh pakai itu, disarankan pakai namanya tisu. Nah, pakai tisu itu aja lembut sehingga tidak melukai. Alhamdulillah, saya juga hampir 1 bulan tidak bisa mendengar karena itu. Nek kerasikan itu malah jadi rasa krungu sampai timbul luka. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam badan prayoga apa ayan diva ayuna diva yen to ngresiki sapa wong birifkin kelawan lemah lembut kelawan alus ngindal huruji nalikane metu nal hamame saking tempat mandi, saking napa menika toilet atau saking kamar mandi. Jadi nalika bapaknya sami selesai mandi, bersihkan telinga kita. Asal isu yang ketiga mayastanu fi dahil angfi. Perkara sing kumpul apa ma fi dahil angfi ing dalem jerone irung. Wa yuziluhu lan ngilangake sapa wong ing ma bil istinsyaqi wal istinsyari kelawan nyerot banyu irung lan nyemprotake banyu irung. Itu cara membersihkan. Sehingga nyoba apa yang disebutkan itu semuanya hukumnya suci, ini disunahkan untuk dibersihkan. Semuanya suci. Termasuk nyoba niku apa yang keluar dari hidung kita itu suci, apa yang keluar dari napa menika yang ada di kepala kita, kutu, kemudian ketombe itu juga suci, yang sunnah dibersihkan. Yang keempat mayastami'u al asna. Ma utawi perkara yastami'u kang kumpul apa ma al asnane ing atase pira-pira untu tegese gigi wa tarfil lisane lan pucuk utawa pinggire lisan. Fayuziluhu mongko ngilangake sapa wong ing ma fayuziluhu mongko ngilangake ing ma apa asyiwaku dengan siwakan
wal mazmazatu lan kekemu berkumur-kumur. Yang keempat, segala sesuatu yang menempel yang ada pada gigi dan di pinggir-pinggir lisan, maka cara menghilangkannya dengan cara bersiwak atau bersikat gigi dan bermadmadah, berkumur-kumur. Yang kelima, mayastanu fil lihya, segala sesuatu yang ada di janggut. Ini minal wasahi, minal wasahi dari kotoran, wal kumali dan kutu. Apakah mungkin di janggut kita ada tumonya? Ya mungkin kalau napa menika jenggotnya dibobok, ketal seperti itu. Sangat dimungkinkan itu. Seperti itu. Idzan la yata'ahad, apabila tidak dijaga atau tidak dirawat dengan baik, dimungkinkan. Wa yustahabbu lan den sunatake apa izalatu zalika, ngilangi mengkono-mengkono ma. Yaitu ngilangi kotoran dan kutu yang menempel yang hidup di jenggot. Bil ghusli kelawan basuh, wa tasrihi lan jungkasi, bil misti dengan jungkat atau jungkat, wa tarku saksi lan utawi ninggalake madul-madul, meninggalkan awul-awulan fil lihyati ing dalem napa menika jenggot, idharon li zuhdi, iku krana ngetokake nglahirake li zuhdi krana wong zuhud, wakilatul mubalati lan sitike kepedulian binafsi kelawan awak, mahdzurun kang den larang, watarkuhu utawi ninggal jenggot sing tidak teratur suhlan krana ketungkul, bima kelawan perkara wa utawi ma iku ahamul wa penting minhu tinimbang napa niku ninggal niku mahbubun dan sunatake. Wa hadhihi utawi ikilah pira-pira ahwal iku ahwalul batinatun, tingkah pira-pira tingkah kang bersifat batin, bainal abdi antane kawula wa bainallah azza wa jalla antane Gusti Allah azza wa jalla. Wana kidu utawi zat kang injen-injen yang selalu mengawasi iku basirun melihat ningali, watal bisu utawi napa menika babur ghairu raihin ora ghairu rabihin ora badi tidak berlaku ngalehi ngatasi nakit bihalin kelawan endi-endine tingkah. Yang kelima, apabila seseorang memiliki jenggot yang panjang kemudian tidak tertata, tidak rapi, niku seyogyanya, apalagi situ banyak tumbuh napa menika kotoran, banyak kotorannya, banyak kutunya, kemudian dibiarkan tergerai kemana-mana, maka sunnah dibersihkan dengan cara digumbah, dibasuh, kemudian disisiri dengan jungkat. Kemudian apa menika, kalau ada orang apa menika kok ada orang yang masa bodoh, kemudian bahkan apa menika memperlihatkan jenggot yang madul-madul itu sebagai simbol kesuhudannya, sebagai orang yang tidak peduli kepada dunia, kemudian dia tidak nopo menika membenci hal-hal seperti itu untuk menampakkan seorang yang sufi, kemudian jenggotnya adul-adulan, pakaiannya kumel atau setrikan lentreng seperti itu, watoknya ganti-ganti, ambine kuwi wae. Sebetulnya itu bukan apa menika enggak perlu ditonjol-tonjolkan di tengah umat manusia, karena masalah apa menika wahadihi ahwal, misalnya apa menika jangan membenci dunia, jangan topo dengan dunia, jangan tidak mengharapkan dunia, jangan apa menika, itu tidak perlu dijalan tampilkan, itu urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak perlu menampak-nampakkan. Apakah orang yang tidak berpenampilan seperti ahli sufi kemudian tidak sufi? Apakah orang yang necis, yang naik mobil, sepatunya mewah, pakaiannya mewah, mesti tidak sufi? Belum tentu juga. Sangat mungkin orang yang pakaiannya kumel, rambutnya adul-adulan, hanya sekedar dianggap sebagai seorang sufi,
yang tidak terikat tertarik dengan dunia, atau mungkin dia juga sudah sudah berputus asa, kepengen sugih nggak sugih-sugih, akhirnya berpakaian seperti itu, atau bergaya seperti itu. Jadi Indonesia Buka tidak bisa menjudge orang, menilai orang dari pakaian zahirnya. Sangat dimungkinkan banyak orang-orang yang berpakaian mewah, justru mereka adalah orang yang sangat sufi sekali. Dia tidak peduli dengan menikah harta yang mereka miliki. Saya punya kenalan masih muda, umurnya di bawah saya. Penghasilan 1 bulan ini pun tidak kurang dari 15 M. Setiap 1 bulan sekali, dia selalu bagi-bagi uang 400 juta untuk insentif masjid atau pesantren yang membutuhkan sumbangan. Kalau tidak ada yang datang, dia datang cari masjid, cari pesantren. Dia orang Lampung. Dia bekerja sebagai pekerja resmi sebagai seorang marinir. Yang tidak resmi dia seorang pengusaha, memiliki izin ekspor impor minyak. Dia punya kapal tanker, masih muda. Tapi dia hidupnya banyak dipergunakan harta itu untuk membangunkan masjid. Dia membangun masjid sudah beberapa, kemudian membangunkan pesantren, termasuk fasilitasnya semuanya komplit. Dia sendiri yang membangun. Sudah beristri, Pak? Sudah. Coba nih. Dan dia kalau di tetangga sana, di Lampung sana itu, kalau pas musim kurban seperti ini, kalau warga kampung sekitar itu kepengen kurban, silahkan Anda suruh ngambil sendiri sapinya di kebunnya, di perkebunannya. Dia punya puluhan hektar perkebunan, tanam itu semuanya. Usianya masih muda. Lahiran sekitar tahun 84-85. Dan itu penampilannya nggak seperti orang sufi sama sekali. Dia kemana-mana karo anjing, karo anceka, ngerokok, udah. Tapi nilai sosialnya tinggi. Setiap bulan 400 juta dia bagi-bagi. 400 juta. Masya Allah. Nah, itu kan belum mesti. Orang yang tidak berpakaian kumuh itu tidak sufi. Ternyata itu justru lebih sufi daripada kita. Dan pakaian ala kadarnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, waskhul barojim, membersihkan kotoran di sela-sela jari. Sela-sela jari namanya itu barojim. Wahia utawi barojim ma'atifu duhuril anamil, lekuan-lekuan utawa garis-garis di napa menika sela-sela driji. Niku namanya barojim. Kanatil Arab, karat ana sapa al-Arab wong Arab, la tuksir orang akeh-akeh sapa Arab, ghasla dzalik ing basuh mengkono-mengkono barojim. Litarkiha krana ninggalke wong Arab ghasaliyati ing basuh tangan akibat ta'am lan sakwuse mangan. Fayastaku mongko kumpul fitikal huzun ing dalem mengkono-mengkono lempitan-lempitan jari-jari tangan apa wasahun kotoran. Fa amarahu mongko perintah ing Arab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghusil barajim kelawan basuh napa sela-sela jari driji. As-sabi'u yang ketujuh tandrifur rawajib, membersihkan pira-pira pucuk ing driji. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Rasul memerintahkan al-Arab ing wong Arab bitanzifiha kelawan bersihake rawajib. Wa hiya ru'usul anamil, sing diarani rawajib iku pucuke pira-pira driji. Wa malan perkara tahtal alfar lan sing ana sak ngisore kuku minal wasahi saking pira-pira krereget. Li annaha krana setuhune rawajib kanat iku ana apa rawajib la yahzuruha
ora teka nekani ing rawajib apa al-miqradu gunting fi kulli waqtin, dalam arti enggak setiap hari kita bisa motongnya setiap hari. Fatastam mongko kumpul fi dalam rawajib utawa sak ngisore kuku ausahun pira-pira kotoran. Maka itu juga penting bahwa menika kita sehabis makan membersihkan di sela-sela jari-jari kita, kemudian membersihkan napa di bawah kuku-kuku kita, jangan sampai kepanjangan, itu makin menimbulkan kotoran. Asam menu yang ke-8 ad-darona alladzi yastami'u ala jamil badan, sekaan warna reget sing ana sing kumpul ing ngatasi sekabehane badan. Bira sahil ngaraki kaya ngresepe keringet wa hubari tariki lan beduke dalan. Wa zalika utai mengkono-mengkono napa menika wau reget sing ana ing awak yuziluhu iku ngilangake ing zalik apa alhamamu adus utawa padusan. Napa menika disunahkan untuk dengan cara mandi. Jadi dengan pulang kerja saking kondur kerja nanti kaki jenengan mesti kepanasan, keringatan, kemudian napa menika kotoran atau menika asap kendaraan menerpa kita, menika makanya sampai kondur di rumah disunahkan untuk membersihkannya. Adabul hamami. Jam berapa? Masih. Adabul hamami utawi iki iku tata carane utawa adabe mlebu padusan hangat, mandi hangat. Zaman semua sudah ada pemandian hangat. Sekarang apa ya sauna apa ngaten. Atau sauna adem ya, yang mandi hangat. Labak ora apa-apa. Tidak berbahaya. Bidukhul hamam memasuki pemandian air hangat. Dakhala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat Rasul memasuki hamamatis Syam, pemandian air hangat di negeri Syam. Wa qala ba'duhum, sebagian dari mereka berkata, ni'matil bait baitul hamam tutahhirul badana wa yudzakkirun nasa. Sebaik-baik rumah pemandian, sebaik-baik rumah itu adalah rumah pemandian air hangat. Bisa membersihkan badan dan bisa untuk memberi peringatan kepada umat manusia. Ruwiya diriwayatake apa dalika mengkono-mengkono hadis an Abi Darda. Ternyata itu juga ada hadisnya dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu wa Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Wa qala lan ngendika sapa ba'duhum, sebagian ulama napa mereka menganjurkan, sebagian ulama melarang. Bisal baiti baitul hamam. Sejelek-jelek tempat atau sejelek-jelek rumah yaitu tempat singgah iku baitul hamami, rumah atau tempat pemandian air hangat. Yubdi al aurata, memperlihatkan aurat, wa yudhibul haya'a, dan menghilangkan rasa malu, orang menghilangkan kemaluan ya. Menghilangkan rasa malu, kemaluan bermasalah. Fahadha ta'arrada li'afatihi wa dzaka ta'arrada li faidatihi. Kedua ulama atau masing-masing kelompok ini napa menika melihat dari sisi napa menika dampak negatifnya, ulama yang lain melihat dari sisi faedahnya atau manfaatnya. Terus gimana kita? Wala ba'sa bi talabi faidatihi. Tidak masalah, tidak menjadi apa kita masuk ke kamar atau ke tempat pemandian air panas dengan berharap mengambil manfaatnya, dan indal ikhtirazi min afatihi, sekaligus menjauhi dampak negatifnya. Silahkan masuk ke tempat pemandian umum, ke pemandian air panas, mau ke sauna atau kemana lah, yang penting bisa mereka mengambil faedah manfaat nilai positifnya
dan diharuskan juga berbanding lurus dengan menjauhi hal-hal yang berdampak negatif. Walakin tetapi ini alat dalil hamam bagi orang-orang yang akan memasuki pemandian umum baik panas maupun dingin. Wadhaifun minas sunan, ada hal-hal yang perlu dilakukan baik yang bersifat sunnah ataupun yang bersifat wajib. Fa'alaihi maka iku wajib ing fa'alaihi mongko iku ing atase wong wajibani fi auratihi. Ada dua kewajiban dalam auratnya, wa wajibani fi aurati ghairihi, dan ada kewajiban yang berkaitan dengan aurat orang lain. Jikalau kita mau masuk ke pemandian umum, dua hal yang harus Anda lakukan. Yang wajib Anda perhatikan tentang aurat jenengan, dan dua hal yang wajib Anda perhatikan tentang aurat orang lain. Mungkin di antara kita juga sering datang ke pemandian umum, ke kolam renang. Nah, orang di Indonesia ini kan kebanyakan mah kumpul toh, laki-laki perempuan. Cari kolam renang yang khusus laki-laki. Gitu. Jangan kolam renang, satu kolam renang dipakai untuk laki-laki perempuan jadi satu kolam. Peragayan. Berarti kalau sudah seperti itu nggak boleh itu. Cari yang khusus kolam renang perempuan. Nah, kalau kayak gitu ya maksiat itu namanya. Maksiat. Amal wajibani, anapun utawi kewajiban loro fi auratihi yang berkaitan dengan auratnya dikala kita masuk ke pemandian umum, entah panas entah dingin. Niku adalah ayasunuha ngan nadharil ghair. Yang pertama, perhatikan auratmu jangan sampai dilihat orang lain. Malah ibu-ibu pegawai ZUII, dosen ZUII malah pakai pakaian renang ya. Pakaian renang gitu ya. Jadi kalau mau masuk itu, pertama jaga aurat kita jangan sampai menjadi tontonan orang lain. Nah, aurat laki-laki gimana? Seberapa? Aurat laki-laki itu mulai pusar sampai dengkul. Nah, benar laki-laki pakai cuma celana dalam, pakai celana pendek sangat pendek. Itu berarti tidak memenuhi syarat memasuki pemandian umum. Harus dia pakai celana kolor sampai menutupi dengkul, syukur pakai training celana panjang. Yang pertama harus bisa menjaga auratnya dari pandangan orang lain. Yang kedua, wayasunuha an masil ghairi. Yang kedua, menjaga auratnya jangan sampai dipegang oleh orang lain. Jadi ini yang wajib harus kita lakukan yang berkaitan dengan aurat kita. Aurat kita jangan sampai dilihat oleh orang lain. Yang kedua, jangan sampai dipegang oleh orang lain. Aurat kita. Nah, aurat kita yang sebatas mana? Kalau laki-laki niku pusar sampai dengkul. Nah, kalau perempuan seluruh tubuhnya. Kemudian wa izalata wasqiha illa biyadihi. Kemudian ngilangake regete walayata atau amroha wa izalata wasakhiha illa biyadihi wa yamna'u dalaka mimmasil fakhidi wa ma baina surrati ila anati. Kemudian tadi diwajibkan untuk kita sendiri menjaga aurat kita jangan sampai menjadi tontonan orang lain dan jangan sampai tersentuh orang lain, dan kita harus menikah melakukannya sendiri. Misalnya membersihkan kotoran dengan tangan kita sendiri. Kemudian kalau meminta bantuan orang lain silahkan, dengan catatan dalam atau tukang gosok, tukang resik tubuh kita itu tidak boleh menyentuh mulai pusat sampai lutut. Niku larangan. Niku garis merah nih. Kalau ketiga, kalau mungkin suruh ngosoki punggung, ngosoki pergelangan kaki, pergelangan tangan boleh. Tapi kalau apalagi yang sewu,
suruh ngosoi kemaluan ya gak boleh, jangan. Waduh. Nggih. Surah ilal anak. Apalagi sampai anak itu adalah bulu kemaluan, gak boleh. Wal wajibani fi auratil ghairi, sedangkan dua hal yang berkait dengan kewajiban orang lain, berkaitan dengan auratnya orang lain, ayaghudza basara nafsihi anha. Anda masuk ke pemandian umum, jaga matamu, penglihatan kita untuk jangan sampai melihat auratnya orang lain. Aku malah kepengen dokter, kepengen gede-gedenan, wah apa nih? Sebelum aku gede dia, guys. Wa ayan hiya an kasfiha li'anna nahyal kasfi wajibun. Yang kedua, yang berkaitan dengan aurat orang lain, wa ayan hiya yen to nyegah sapa wong tidak boleh membuka auratnya orang lain. Usir tangannya seperti itu nggak boleh. Sehingga napa menika mencegah diri untuk tidak membuka aurat orang lain, itu napa menika hukumnya wajib. Sehingga akhirnya jika kita masuk ke pemandian umum itu ternyata etikanya banyak sekali. Nah, sehingga menurut saya banyak kolam-kolam renang yang dikelola oleh warga masyarakat itu banyak yang tidak islami. Titik jelasnya gitu. Sehingga kalau mungkin nanti bapak-bapak punya modal, silahkan buat kolam renang yang islami. Lanang tok, wedok tok, seperti itu, perempuan saja. Ya akhirnya marketingnya loh ya. Kalau sekarang terpepetnya loh ya, akhirnya kalau kita belum bisa menghindar dari ikhtilat bercampurnya perempuan dan laki-laki, ya akhirnya gimana? Kalau memang bisa ya nggak usah kolam renang. Kalau masih kepingin kolam renang karena mungkin kebutuhan, karena anak-anak yang tidak bisa kita kendalikan, ya pokoknya kudunya yakini bahwa itu adalah bertentangan dengan perintah agama. Ini kita belum bisa menghindar. Kita tidak menghalalkan, kita tidak mentolerir itu, tapi kita belum bisa beralih dari tempat itu, lebih baik Anda tetap mengakui itu perbuatan yang dilarang, tapi kan masih melakukan. Ini luwih apik daripada menghalalkan yang dilarang. Sekarang kita belum bisa beralih kok. Besok pokoknya aku pensiun, aku iso ora adus rono meneh, ya kan harus rapat bayar. Enggak apa-apa. Kalau sekarang kita belum bisa beralih, tetap yakin itu sebuah hal yang belum bisa kita hindarkan. Tapi suatu saat jika kita punya kesempatan menghindar, hindarilah. Tapi saat ini belum bisa karena kepentingan pekerjaan, kepentingan bisnis dan sebagainya. Keluarga kudu setiap minggu sekali harus diantar ke kolam renang. Padahal nang kono ya Masya Allah, para ibu-ibu justru malah kono ngrumpi kok. Nang pinggir gelombang betah banget. Ngrumpi kareh pamer napa niku bodinya. Tahu. Mas seperti itu. Kok ngerti kowe? Oh, gitu ya. Ya seperti itu. Nah, nih kalau masih dilakukan, ya silahkan. Memang kita belum bisa meninggalkan itu, tapi jangan sampai menghalalkan. Tetap yakin itu sebagai sebuah larangan yang kita belum bisa menjauhinya karena kepentingan yang lebih, yang masih bisa butuhkan karena relasi bisnis, karena pekerjaan, karena keluarga dan sebagainya. Tapi jika kita masuk juga kita harus berusaha semaksimal mungkin menjaga mata kita, organ tubuh kita, aurat kita semaksimal mungkin, sai-sai-sai. Itu adalah yang paling bisa kita lakukan. Kalau belum bisa 100% meninggalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sunanu, anapun pira-pira amalia sunnah sing perlu dilakukan di waktu kita di dalam pemandian umum, faminha antara lain an-niat. Ya ternyata masuk kamar mandi, masuk pemandian umum pun juga ada niatnya. Niatnya jelas kenapa masuk pemandian umum?
masuk pemandian air hangat, masuk pemandian air hangat itu niatnya ngopo? Aniat bahwa Allah yadkhula li ajli dunya awala abisan. Yang pertama, jangan sampai niat Anda ke kolam renang atau ke pemandian umum hanya sekedar untuk kepentingan dunia semata atau hanya sekedar untuk bermain atau sendaguru belaka. Terus kenapa? Li ajli, apalagi krono menuruti hawa nafsu nih. Bal yaksidu bihi at-tandif al-mahbub napa menika tazayyunan lis-shalah, tapi diniati masuk pemandian umum niku untuk niat membersihkan diri dari kotoran. Nah kemudian apa menika diniati juga untuk berhias, nanti sholatnya men khusyuk ya, dengan mandi air hangat badannya menjadi seger, akhirnya sholatnya bisa menjadi lebih baik. Atau dengan niatan napa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Niatnya seperti itu. Tidak sekedar mandi di pemandian air hangat hanya sekedar untuk napa menika sekedar ngeceng atau napa menika sekedar napa menika bersendaguru atau bermain semata. Kemudian dikala Anda masuk ke tempat pemandian umum, wa yuqaddimu rijlahul yusra, mendahulukan kaki yang kiri dulu. Inda dukhul, dikala masuk, wala yu'ajjilu bidukhil bait, dan tidak boleh terburu-buru ketika masuk ke tempat pemandian, hatta ya'riqu fil awal, sampai berkeringat terlebih dahulu. Wa aliyuksira sabbal ma', yang kedua, jangan sampai berlebih-lebihan dalam menapa menika sabbal ma', menuangkan air, menggunakan air, balik tasiru, balik meringkas sedikit demi sedikit, tidak berlebih-lebihan. Ala qadril hajah, sesuai dengan kebutuhannya, kepentingannya. Fa innahu ma'zunun fihi bi qarinatil hal. Karena hal seperti itu apa mereka menjadikan apa mereka yang tidak di apa mereka sesuatu yang tidak disukai oleh pemilik tempat pemandian itu, dan akan menambah biaya waziyadah alaihi, menambah biaya pengeluaran. Lau alimahu alhamami likarohihi, tentunya kalau pengelola itu mengetahui bahwa boros penggunaan airnya dan apa menika digunakan secara tidak sewajarnya, maka pengelola itu tentunya akan murka, akan marah. Lebih-lebih dalam menyediakan air panas itu membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, dan membutuhkan apa menika kerepotan yang panjang. Maka kita juga pengguna harus menggunakan secara hemat dan efektif. Wa ayatadzakkara harana, dikala Anda sedang berendam di air panas, ingatlah akan panasnya geni neraka. Biharil hamam, ingatlah dikalanya berendam di air panas seakan-akan berendam di neraka. Kaya ngono kuwi. Nah, seperti itu. Agar apa? Walaupun kita berendam di pemandian umum, kita juga bisa mengambil pelajaran. Bisa dibayangkan kalau panasnya air pemandian pun cuma segini, kita sudah kepanasan, apalagi dilipat gandakan panasnya. Bagaimana sikap atau kondisi yang akan diterima oleh orang-orang yang ada di neraka kelak. Dalam surat At-Takasur Al-Qari'ah, dalam Al-Qari'ah itu ada dikatakan wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang-orang yang saqulat mawazinuhu, orang-orang yang berat timbangan amalnya, fahuwa fi isyatir radiyah, orang itu dalam kehidupan isyatir radiyah yang penuh dengan keridhaan, yang diridhoi, di surga yang penuh
keridhaan di surga yang penuh kenikmatan dan diridhoi Allah Ta'ala. Sapa sing mlebu swarga niku fi isyatir radiyah. Dalam tafsirnya niku wong Islam, wong mukmin sing ra duwe dosa. Ana apa ora? Ada nabi. Diku langsung di tafsir itu, sedangkan kalau ada orang yang memiliki nilai kebaikan dan kejelekannya sama, niku berlaku hukum hisab. Ditanyakan satu persatu amal perbuatan yang dilakukan. Kemudian setelah dihisab, karena perbuatan baiknya lebih banyak atau minimal sama, maka langsung ke surga. Yang ketiga, menikah orang yang nilai keburukannya lebih tinggi, lebih banyak daripada kebaikannya, maka terserah Allah Ta'ala. Kalau kepengen dihisab sebanyak yang dilakukan. Kalau Allah memaafkan, langsung dimasukkan ke surga. Kalau tidak, direndam dulu di neraka sebanyak dosa yang harus dia terima, yang dilakukan, sebanyak dosa yang dia lakukan, direndam di neraka. Setelah itu berselamatkan ke surga apabila masih memiliki iman dan amal soleh walaupun sekecil semut. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sedangkan fa amma man khaffat wa amma man khaffat mawazinuhu, sedangkan orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu dinamakan hawiyah? Narun hamiyah, neraka, api yang yang sangat panas, yang mulat-mulat yang sangat panas. Diperuntukkan untuk siapa? Wong-wong kafir, non muslim, yang tidak punya kebaikan sama sekali. Kemudian kalau kafir memiliki kebaikan, itu hanya diberikan kebaikannya di dunia, di akhirat tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang kafir, karena sudah diberikan di alam dunianya. Maka dikala kita di waktu di hammam, kita di tempat pemandian air hangat, kon mengingat akan panasnya api neraka. Bisa dibayangkan, bisa membayangkan panas api neraka seperti itu. Kemudian diperkenankan di waktu Anda di tempat pemandian umum, itu ketika berjabatan tangan dengan teman yang ditemui, tentunya laki-laki dan laki-laki. Kemudian menikah jika bertemu mendoakan afakallah, semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu. Kemudian juga diperbolehkan ayat menikah meminta digosok nih wong liya, ada digosok wong liya, menikah termasuk pijet, boleh punggungnya, zohrohu wa atrafahu, dan anggota-anggota yang lainnya selama tidak antara pusar sampai lutut boleh. Kemudian selesai dari hammam, muji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan saya pernah menyampaikan di tempat ini, summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian latus alunna, setelah mereka diperlihatkan, latarawunal jahim, sungguh mereka akan melihat neraka jahim. Besok kita semuanya akan dipertontonkan oleh Allah neraka jahim. Latarawunal jahim summa latarawunnaha ainal yakin, sumpah kemudian kamu akan melihat neraka jahim itu dengan mata kepalamu sendiri. Setelah diperlihatkan neraka jahim dengan mata kamu sendiri, summa latus alun yauma idzin anin naim, kemudian akan dimintai pertanyaan atas kenikmatan-kenikmatan yang kamu nikmati di waktu hidup di dunia. Jika dalam tafsir itu dikatakan
sampai napa nika apapun termasuk dan masuk ke pemandian air hangat, termasuk pemandian air dingin, termasuk air yang dingin, termasuk nyuwun sewu Anda pakai sendal di waktu jam 12 siang jalan di Jalan Kaliurang niku nikmat napa? Mboten nikmat. Kalau Anda tidak pakai sandal melocot, maka kaki sandal itu bisa akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanyakan semuanya. Latus alunna yauma idzin anin naim afrodiha wa anwa'iha, jenis dan macamnya semuanya kenikmatan yang ada. Nah, termasuk Anda ada di ruangan yang ber-AC yang dingin, besok juga akan dimintai pertanggungjawaban apapun semuanya, termasuk Anda di hammam, di pemandian umum, pemandian air panas, pemandian air dingin, selesai makan semua itu semuanya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan iso mandi dengan air hangat, bisa mandi dengan air dingin, bisa masuk ke sauna, bisa dengan yang lainnya. Dan dimakruhkan napa menika selesai itu napa setelah mandi dengan air hangat enggak membilas dengan air yang dingin ala ra'si indal khuruj, di waktu keluar dari tempat pemandian itu, kemudian juga minum air hangatnya dari tempat pemandian itu. Kemudian dimakruhkan untuk perempuan masuk ke pemandian air hangat atau pemandian umum yang lainnya kecuali dalam kondisi darurat, dan dianjurkan bimikzarin sabihin, dengan pakaian rapat. Maksudnya mizan itu jari, sabirin yang sempurna, berarti dengan pakaian yang rapat. Misalnya ibu-ibu mau ke kolam pemandian, mau ke kolam renang, ya silahkan pakai yang napa menika, tetap pakai auratnya tertutup semuanya, tetap pakai jilbab. Kemudian orang mau disuk renang kok pakai jilbab kerja, ya pakai napa menika. Sekarang jangan buatlah wong teknik gawe pakaian renang yang tidak napa menika bisa menutup aurat semuanya. Ora padat banget seperti itu. Ora iso baca nggih. Ya seperti itu. Seperti itu. Jadi, tapi ya sekali lagi, kalau memang kita belum bisa beralih dari hal seperti itu, tidak usah merubah hukum. Yang haram tetap haram, jangan sampai dihalalkan. Cuman kita belum bisa beralih, berpaling dari itu karena masih ada kepentingan-kepentingan yang ada. Suatu saat kalau kita waktunya longgar, kita sudah terbebas dari berbagai macam urusan, kita bisa menjauhi yang diharam-haramkan Allah semuanya. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Rabbinya mohon maaf, sudah jam 2. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dan orang-orang yang rawuh di ruangan ini ya Allah, beserta keluarganya, beserta anak keturunannya ya Allah, iman Islam yang kuat, istiqomah fil ibadah, tawakal, selalu tawakal kepadamu ya Allah. Anugerahkanlah kami semua dan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, umur yang panjang barokah, rezeki yang barokah, halalan thayyibah. Anugerahkanlah kepada kami dan mereka semuanya ya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri keturunan yang saleh dan salihah, yang menjadi kebanggaan kedua orang tuanya masing-masing ya Allah. Selamatlah kami ya Allah dari fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Selamatkanlah kami ya Allah dari fitnah dunia maupun akhirat. Selamatkanlah kami ya Allah dari fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Masukkan kami ke dalam hamba-hambamu yang Kau ridhoi ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah. Jauhkanlah kami dari
hamba-hambamu yang kau murkai ya Allah. Jauhkanlah kami dari neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina bil ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah urusan-urusan kami, urusan keluarga kami semuanya menjadi mudah. Kau berikan solusi dari seluruh urusan hidup mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan khilafahnya. Dan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.